نورت أيامي. Alhamdulillah, penceramah kita pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengarkan secara seksama Tabligul Islamiyah ataupun hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Muhtaram Buya Kiai Haji Munawwir Asri. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi zayyana al-wujud biwiladati khairil maulud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'kum wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita al-mukarram Dr. Andes Kiai Haji Sahrullah panjang umur, Ustaz Haji Abdul Karim, Ustaz Haji Nazuri, Ustaz Haji Fatahila, Ustaz Haji Jamaluddin, Lurah Kelapa II, Bapak Haji Elvin, Pak RW, Pak RT, RT mana ada RT? RT yang hadir maulid subuhnya berjamaah, kita doain biar tahun depan jadi lurah di Kalimantan. Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Hidayah, Ketua Panitia Penyelenggara, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah saya Aflaha Yuflihu. Bagi yang biasa tadarus khatam sebulan sekali akan menjumpai kalimat itu di surat dan ayat yang berbeda-beda. Ada qad aflahal mu'minun, ada qad aflaha man zakkaha, ada qad aflaha man tazakka. Saya ceramah 3 aflaha, 3 yuflihu. La yuflihul mujrimun, la yuflihuz zalimun, la yuflihul kafirun. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, setengah 12 selesai. Pada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Untung ada 2. Ada untung yang sifatnya temporer, sementara dunia. Ada untung maknawi kekal abadi, untung pahala. Yang di hadapan kita itu kardus untung hissi, untung sementara. Beda rasa risol, lontong, pastel, apalagi
lagi dalam kacang. Orang saya belum dikasih. Beda rasa saat kita kunyah, saat kita makan itu untung sementara, tapi besok pagi keluar baunya sama. Untung yang kekal abadi, untung pahala, nggak bakal berkurang. Nanti pada waktu dan hari yang pasti terjadi, manusia tidak bisa menghindari, namanya hari pembalasan, hari kiamat. Balasan-balasan amal baik semasa hidup, pada hari itu akan kita terima balasan. Hari itu hari pembalasan amal. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Sabar sedikit baca dulu. Pada hari itu Allah akan memberi balasan-balasan, simpanan pahala, keuntungan yang pasti. Hari itu nggak ada manusia yang mau meminjam dan ingin meminjam, nggak ada, semuanya nafsi-nafsi. Minjam itu hanya ada ketika hidup di dunia. Orang duit jamaah haji aja dipinjam buat bikin tol, sampai antri itu 23 tahun, 30 tahun, kesian tuh yang di daerah-daerah. Hari itu nggak ada manusia yang ingin meminjam. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, nafsi-nafsi. Maka untung yang pasti, untung pahala dari amal baik yang kita lakukan. Tadi kita sudah baca maulid, sudah baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abdani wa shifaiha Hazami ngaji sama beliau. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Insanul Kamil Muhammadur Rasulullah, annaha sababun liqada'il hajat. Membaca salawat itu menjadi sebab Allah Ta'ala penuhi hajat-hajat orang yang membaca salawat. Amin. Ya Rabbal
hajat itu bahasa Arab, udah jadi bahasa orang Joglo. Udah jadi bahasa Lapanula. Bahasa Al-Quran, di Quran ada hajatan fi sudurikum, ada hajatan fi nafsiyaku baqadoha, ada hajat, ada kemauan, ada keinginan yang didorong hawa nafsu. Berbahaya kalau keinginan didorong hawa nafsu. Berbagai macam cara dia halalkan, berbagai macam peraturan dia langgar. Keinginan, hajat yang didorong hawa nafsu. Belum cukup umur, dicukup-cukupi. Hajat yang diiringi hawa nafsu. Ada hajat, ada keinginan yang diiringi dengan bisikan hati, dengan kebenaran. Jika kau langgar aturan ini, kau akan bertanggung jawab nanti. Di dunia bisa direkayasa, tapi di hadapan Allah tidak bisa direkayasa. Bisikan itu terdengar saat orang akan melanggar aturan, nggak jadi. Tapi jika hawa nafsu yang didorong, hajat yang didorong hawa nafsu nggak kelihatan, yang salah kelihatannya benar. Maka di Quran ada hajatan fi sudurikum, ada hajatan fi nafsiyaku baqadoha. Quran itu sumber ilmu. Maka kalau kita punya anak, kita bekali dengan hafalan surat-surat pendek, dia punya kemampuan yang cepat dibanding teman-temannya dalam menyerap ilmu. Maka di Quran juga ada kalimat kun, ada kalimat kuni, ada kalimat kunu. Kun ada di akhir surat Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Allah kalau sudah berkehendak tinggal bilang kun fayakun. Allah menginginkan ada manusia pertama di dunia tanpa lahir dari seorang perempuan, tanpa adanya proses perkawinan. Lahir ada Nabi Adam alaihissalam. Allah menginginkan ada seorang ibu melahirkan tanpa proses sentuhan laki-laki, maka ada Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Isa bin Maryam, maka itu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ada lagi kalimat kuni. Kun, kuni, kunu. Kuni ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau. Api identik dengan rasa panas, tapi Allah yang berkehendak, karena Dia yang menciptakan api. Allah berkeinginan, berkehendak saat itu api keluar dari sifatnya. Jangan panas, dingin. Ada target yang Allah inginkan. Wassalaman ala Ibrahim, untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari upaya jahat seorang yang zalim. Ada di Quran kalimat kunu, ada kun, ada kuni, ada kunu. Kunu banyak. Ada kunu
ma'as shodiqin. Jadilah engkau orang yang selalu berkumpul dengan orang yang benar, orang yang jujur, orang yang soleh. Nabi Yusuf pernah berdoa, minta tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Maka dulu ada presiden, istana dikelilingi kiai-kiai yang ngajar Quran, Kiai Haji Tajuddin Hasan, yang ngajar tasawuf, Kiai Haji Masburi Sahid, yang ngajar sambutan, Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Maka itu presiden yang dikelilingi kiai-kiai, banyak bikin masjid di mana-mana, masjid Muslim Pancasila. Ada negara yang lagi konflik, itu presiden datang membawa misi perdamaian, jangan ada konflik di antara manusia. Izin dulu, minta doa dulu sama kiai mau ke negara yang sedang terjadi konflik, berbahaya. Sniper jitu sudah siap untuk menembak siapa saja yang datang. Tapi presiden itu disuruh pakai baju anti peluru, nggak mau. Disuruh pakai alat penjaga kepala yang nggak tertembus peluru, dia nggak mau pakai peci yang dipakai Haji Jamal, peci hitam. Sampai dia bikin masjid di negara yang konflik tersebut. Itu presiden karena lingkungannya banyak para kiai-kiai. Ya, saya pengen ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin pilkada ya, nggak ada gairahnya sekarang aja, nggak ada ruhnya. Saya udah sedengar udah ngomong, kurang gak ada Anies. Udah nggak usah diterusin ya, asal tahu aja, asal tahu. Kunu ma'as shodiqin. Jadilah engkau orang yang selalu bersama komunitas orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang baik. Kesolehannya, kejujurannya, jika kita gauli akan mewarnai kehidupan kita. Ada lagi, kunu ansarullah. Jadilah engkau pembela agama Allah. Ini padahal hujan, tapi karena pembela agama Allah lewat syiar maulid, banyak yang hadir walaupun pada kegerimisan. Ini wajah-wajah pembela agama Allah, wajah-wajah para dermawan. Ya Rabbal Alamin. Nabi yang kita rayakan kelahirannya malam ini, wakana ajwadan nas, Nabi yang paling baik, Nabi yang paling dermawan. Kebaikan Nabi, kedermawan Nabi, karihil mursalah, seperti hembusan angin. Angin kalau sudah berhembus, apa yang ada? Begitu Nabi kalau lagi punya, siapa aja dikasih. Lagi mau buka puasa, korma, roti, susu,
Bilal mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu maghrib. Begitu Nabi sudah pegang gelas, seiring dengan itu ada terdengar ucapan salam, Assalamualaikum ya Rasul, Waalaikumsalam. Man bil bab, yatim bil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk. Makan. Itu susu korma roti, menu buka untuk Nabi. Karena yatim datang, dia berikan semua sama anak yatim. Manusia paling dermawan. Dermawan itu nama pohon di sorga. As-sakha syajaratun fil jannah. Dermawan itu nama pohon di sorga. Husnuha mutadalliyatun fil ardh. Cabang pohon dermawan yang ada di sorga, rantingnya itu memanjang sampai ke dunia. Apa bahasa kelapa dua? Cabang kalau ke bawah itu nyengser. Jangan ngamplet. Kalau ngamplet tersinggung saya. Nyengser. Wa man ta'allaqa bi muslim minha qadahu ilal jannah. Pada hakikatnya para dermawan yang ikut donasi peringatan Maulid, ia sedang berpegangan ranting pohon dermawan. Qadahu ilal jannah, akan dibawa orang yang berdonasi itu ke surganya Allah. Ya Rabbal. Makanya di pintu surga ada tulisan dilarang masuk orang pelit. Pelit juga nama pohon di neraka. Al-bukhlu syajaratun finnar. Bakhil, pelit, medit, korek, buntut gasiran, meredehesek. Apa lagi? Pantat bunyi. Emang ada pantat yang bunyi? Nggak ada. Orang biar putih pantatnya biru. Saking pelitnya tuh sampai ada istilah itu. Orang kalau pelit ngerokoknya aja sampai mereknya masih diisap. Itu kan rezekinya pemulung. Pemulung girang kalau setengah kita buang. Kata pemulung, alhamdulillah masih setengah, gue isap dulu. Baru gue masukin ke karung. Kalau mau lihat ibu pelit di dapur, ceker ayam di sop, itu rezekinya kucing kan, masih bisa. Maka yang kita rayakan kelahirannya malam ini Nabi Rasul, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik. Sholat selesai salam buru-buru pulang. Sahabat nanya, ya Rasul, ada apa? Abu Bakar, aku lupa di bawah bantal ada 1 dinar belum aku sedekahkan. Buru-buru pulang, 1 dinar belum disedekahi. Ya Allah. Maka kunu ansarullah, jadilah engkau orang yang membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu ma'as-shadiqin, kunu ansarullah, ada kunu qawwamina bil qist. Jadilah engkau sekelompok kaum yang dapat merefleksikan ajaran Nabi dalam kehidupan. Ayat ini terkait dengan keadilan. Maka ciptakan keadilan mulai dari rumah tangga, meluas keluarga, meluas. Kunu qawwamina bil qist. Yang kagak enak, kunu
kirodatan khosiin. Itu gak enak, karena ada buku yang judulnya mempelajari etika manusia dari binatang. Manusia disuruh belajar dari etika binatang. Semut kita lihat di dinding, kalau ketemu salaman. Ini dari sekarang udah ada orang ketemu gak mau salaman. Apa lu melengos ketemu gua kan perang, lu rindu. Bisa begitu dan padahal belum. Ntar tanggal 27 sekarang udah ada. Itu lihat semua ketemu salaman, musafahah, disuruh belajar. Ada buku namanya Fabel, berisikan tentang pelajaran manusia dari akhlak makhluk yang namanya binatang. Begitu dapat makanan, digotong rame-rame, dimakan bersama. Kayak kita nih nanti selesai doa jamaah ada makan bersama. Ada. Besok dibawa pulang. Kapan-kapan ada undangan maulid senampan bertiga makannya juga pakai etika, pakai akhlak. Yang pertama, kalau udah mulai nyuap, jangan melihatin muka teman kita yang nyuap. Tersinggung, lu liatin gua aja sih. Suapan lu gede, lu doang yang lapar, dia juga lapar. Yang kedua, etika makan senampan bertiga, tangan jangan mayap kemana-mana, cukup di tempat suapan kita aja. Jangan pekedel orang ditarik, buncis orang ditarik, lama-lama longsor. Etika ketiga, makan bersama, orang belum selesai jangan buru-buru cuci tangan. Tersinggung. Jangan buru-buru mengambil kertas, pelan-pelan. Tersinggung. Itu akhlak. Maka Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal, kunu ansarullah, kunu qawwamina bil qis, kunu qiradatan khasiin, ada kunu rabbaniyin. Jadilah engkau guru sekaligus pendidik. Guru sekaligus pendidik. Kalau jadi guru tapi tidak mendidik, sekedar menggugurkan kewajiban ngajar doang. Dia tidak melihat perkembangan selepas belajar, karakteristik anak muridnya dia nggak peduli. Kunu rabbaniyin, jadilah engkau guru sekaligus pendidik. Bahas masalah. Kalau lagi acara begini, dia makannya sedikit, berkatnya yang banyak. Tapi lu jangan tahu dulu, belum bisa. Tapi berkat dibawa pulang, dia kasih santri. Kalau kita bawa pulang berkat, masuk ke kulkas. Bahas masalah, kunu rabbaniyin, jadilah guru sekaligus pendidik. Begitu dapat dibagi bersama. Lanjut. Inilah bekal warisan yang Nabi tinggalkan, tidak bakal habis. Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, kita akan memperoleh keselamatan jalan di dunia dan jalan di
Malik, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ani yaumal qiyamah. Anas bin Malik minta sama Nabi supaya dikasih syafaat nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi pasti harinya hari Jumat. Jumat itu nama hari. Kalau Jumu'at itu sholat, kalau Jumat sepekan, kalau Jumi'at kiamat. Bahasa Arab begitu. Jumlah huruf nggak berubah, harokat berubah arti. Jumat hari, Jumu'at sholat, Jumat seminggu, Jumi'at kiamat. Kiamat pasti terjadi hari Jumat. Jumat kapan? Rahasia, hak prerogatifnya Allah. Manusia nggak bisa meramal. Dulu ada yang meramal kiamat terjadi bulan 9, tanggal 9, jam 9, 2009. Itu yang meramal udah mati, belum kiamat. Dia udah mati, nggak usah disebut namanya, Mama Lore. Rahasia, nggak ada yang tahu. Kalau Allah mau Jumat besok kiamat bisa apa enggak? Ya tapi kan belum pilkada. Iya, kita nggak tahu ridho apa perang. Orang besok. Ya Allah, lupa saya jadi ngomong juga. Dalam saya sedang ngomong dah. Tapi kesebut juga, biarin dah udah kesebut. Yang satu memang sudah dipersiapkan, yang satu memang berpengalaman. Udah jangan pakai nanya siapa. Saya ngobrol dengan Fauzi Bowo, kata beliau, Buya dalam ceramah belum nyebut-nyebut males. Nggak ada gambaran, nggak, udah gelap semua. Jadi bagaimana nanti jamaah umat nungguin gambaran Buya? Saya kalau mau kasih gambaran udah biarin masing-masing. Udah itu pada teriak coblos semua, bodo amat. Sudah segan. Ya Allah, ini yang kita rayakan. Seorang nabi, seorang rasul yang dalam kenabian kerasulannya menunjukkan keadilan yang begitu luar biasa. Andaikan putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Itu putrinya. Andaikan putriku Fatimah mencuri, akan aku potong, apalagi orang lain. Makanya Fatimah putri Nabi nggak punya jet. Orang boleh nyewa, masa nyewa yang naik temannya dulu. Rupanya pada ngikutin berita semua ya. Kelapa dua luar biasa. Alhamdulillah. Ketika Nabi meninggal dunia, pemerintahan ada di tangan khalifah kedua Sayyidina Umar. Maka diangkatlah gubernur di Bahrain. Masih ingat Bahrain? Yang kemarin PSSI lawan Bahrain. Udah lewat 9 menit masih terus. Begitu bisa main kedudukan, ditiup dulu ya. Itu di zaman Khalifah Umar ibn
Huwairotun, anak kucing yang perempuan. Karena rumahnya didominasi anak kucing yang perempuan, tiap hari mempanen, beli daging 10 kilo buat mempanen kucing. Kalau orang kelapa dua kan buat hajatan seperti itu. Abu Hurairah buat mempanen kucing. Maka dipanggillah oleh Nabi Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah. Itu asbabul wurudnya, latar belakang Abdurrahman bin Sakhar dipanggil Nabi Abu Hurairah. Ketika Khalifah Sayyidina Umar, dia jadi gubernur di Bahrain, tapi di tengah tugas diberhentiin oleh Sayyidina Umar. Karena ketika ia menjabat, dilihat hartanya nambah. Padahal Abu Hurairah punya ternak onta yang warna merah. Onta warna merah itu harganya kalau dirupiahkan 1 ekor 1 miliar. Onta yang berbulu merah itu harganya mahal. Tidak semua warga punya, orang-orang tertentu saja. Dulu yang punya banyak Sayyidah Khadijah, Rasul juga punya banyak, Abu Bakar juga punya banyak. Maka untuk membebaskan budak sahabat Bilal itu pakai onta berbulu warna merah. Itu tebusannya sahabat Bilal. Onta bulu merah milik Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah jadi gubernur, dia punya ternak onta merah, dia jual. Oleh Khalifah Umar ibn Khattab dikira itu hasil kerja, padahal boleh jual. Diberhentiin untuk menjaga suara-suara dari rakyat, dari warga. Loh, kok makin kaya ini setelah jadi pejabat? Maka buru-buru diberhentiin. Sayyidina Umar jadi khalifah sudah mempraktekkan sistem audit. Jadi kiai di zaman khalifah yang jadi pejabat hartanya menurun. Kalau sekarang ulama jadi pejabat hartanya naik, yang turun ilmunya, al ilmu nurun. Khalifah Sayyidina Umar sudah membuka sistem audit, maka Abu Hurairah diberhentiin. Setelah ditanya oleh Nabi, ternyata bukan dari hasil kerja, hasil ternak yang dia miliki. Emang udah habis waktunya? Hah? Udah? Belum. Kita baca selawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah.
uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan uswah, contoh buat kita, contoh dalam segala hal, contoh ibadah. Memang sepanjang hidupnya Nabi gak pernah ninggalin sholat berjamaah, hatta tawaromat qadamahu, sampai lututnya itu bengkak karena rajin sholat, sama orang kelapa dua. Asal murah. Haji Muradi bilang asal murah, enggak, ahli ibadah kelihatan. Ya Rabbal, beliau sudah contohkan. Alhamdulillah al-hidayah, kalau subuh 3:30 udah nggak bisa masuk. Jangan udah hidupin speaker, udah ada yang baca. Salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Haji Jamal nyetel speakernya kenceng, itu orang lagi tidur dengar nama Rasulullah girang, nggak merasa terganggu, bangun alhamdulillah, karena yang disebut ya Rasulullah. Coba nyebut yang lain, ya mulyana, habis dipanggil tuh sini loh. Jangan bikin kehidupan di warga RT 2 jadi nggak kondusif gara-gara lo nyebut mulia. Ini yang disebut nama Rasulullah, orang udah gila. Buru-buru dia wudhu, buru-buru dia menyiapkan sujadah untuk subuh berjamaah di Al-Hidayah. Alhamdulillah, saya kalau lewat di sini, masya Allah. Alhamdulillah. Man sholla subaha fi jama'atin faka'annama qama al-lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Ya Allah, rakaat jumlahnya cuma 2 tapi pahalanya begitu besar. Kalau yang 4 rakaat, kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat setengah waktu malam. Kalau yang 2 rakaat seluruh waktu malam, kalau isya setengah waktu malam. Banyakkan yang 2, al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu Allah beri buat hambanya yang
merasakan berat ketika melaksanakan perintah itu. Di antara 5 waktu emang yang paling berat subuh. Salatu khairum minan naum. Hujan, listrik mati, payung gak ada, helm gak ada, jas hujan gak ada, gledek kencang. Bini kaget dengar petir langsung nyemplakin air, kagak jadi berangkat. Makanya subuh paling berat. Ini kan buka romannya kagak kuat kalau dicemplakin, udah nyerah aja. Kaget kita begitu nempel anak. Udah jangan pakai dipikirin, saya jadi pengen pulang. Ya Allah. Suatu hari lagi jalan sama sahabat di tengah padang pasir, panas terik matahari. Itu sahabat haus. Di tengah padang pasir gak ada sumur. Allah kasih mukjizat supaya tambah keyakinan sahabat dalam meyakini kenabian dan kerasulannya. Itu dari jari tangan Nabi keluar air, 10 jari keluar air. Lagi aus melihat air, bilang pada minum. Udah minum semua sahabat, masih keluar aja wudhu. Udah sholat, masih keluar aja itu air, mandi. Mandi udah semua, perjalanan padang pasir, debu mulu badan. Buat perbekalan ketika jalan pulang, belum ada dirigen, belum ada kantong kresek. Kantong air namanya girbah, bahannya dari kulit onta dijahit, dimasukin ke situ buat jalan pulang. Itulah khairu ma'in naba min yadin nabiyil muttaba. Air terbaik sedunia, air yang keluar dari jari tangan Nabi. Air kedua terbaik sedunia, ma'u zamzam, air zamzam. Ma'u zamzam lima syuri balahu. Air zamzam itu tergantung orang yang niat waktu mau minum. Ada yang pengen sembuh penyakit butanya, di hadapan saya begitu selesai sholat dia cemuka pakai zamzam, langsung terbuka matanya. Saya kaget karena dia begitu lihat bersyukur, takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya kira ada apa? Ada apa? Matanya sembuh dari kebutaan selama 16 tahun, cuci muka pakai air zamzam. Ma'u zamzam lima syuri balahu. Air zamzam itu diminum tergantung niat. Ada orang pergi umroh niat minum air zamzam supaya pulang mancing dapat uang. Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Zainal sudah datang. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نورت أيامي، رجعت أحلامي، غيرت لون وطعم وشكل في الحياة.